Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Dia yang memberikan mati dan Dia yang memberikan hidup. Untuk apa Dia berikan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Hari ini kita buktikan kepada Allah, ya Allah, Kau berikan aku hidup di hari yang penuh barakah dan kemuliaan ini, maka aku buktikan ahsanu amala, amal yang terbaik. Mungkin ada pekerjaan kita di luar sana yang belum selesai, mungkin ada tugas yang belum tuntas, tapi kita tidak anggap itu sebagai amal terbaik. Amal terbaik adalah melangkahkan kaki, menghentakkan tangan, menyambut panggilan, seruan azan dikumandangkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua dapat melakukan ini. Bila kita dalam perjalanan panjang, maka kita dapat melihat saat azan dikumandangkan, orang-orang masih berjalan di tempatnya masing-masing. Ini orang-orang yang diberi hidup tapi tidak mensyukuri nikmat hidup, maka diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat, tidak mensyukuri nikmat sehat. Betul kata Nabi, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang tertipu terpedaya dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu dari rukun khutbah yang mesti diwajibkan diucapkan oleh khatib adalah alhamdulillah, puji syukur kepada
nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat badan sehat walafiat. Yang lebih besar dari itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itulah yang membuat kita meninggalkan ruko, barang dagangan, kantor, kesibukan. Padahal kita tidak tinggal di negeri yang mewajibkan sholat Jumat. Tidak ada undang-undang yang mengikat kita untuk datang ke masjid hari ini. Lalu apa yang membuat kita datang? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang menjadi salah satu rukun khutbah. Khatib wajib menyampaikan dan jamaah wajib mendengarkan, bahkan disampaikan nanti pulang kepada anak, istri, keluarga. Salah satu dari rukun khutbah adalah usikum wa nafsi bittaqwallah. Aku pesankan kepada khatib, kepada kalian semua wahai kaum muslimin, dan pada diri khatib sendiri, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, umat Islam sampai pada masa-masa keemasannya. Pada saat itu, andai ada orang yang sanggup berjalan kaki dari Som'ah, ibu kota Yaman, sampai kepada Darul Bayda, ibu kota Ma'ribul Maroko, di Afrika Utara. Siapa yang sanggup berjalan kaki, tantang oleh khalifah yang amat sangat masyhur, Umar ibn Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Yaman ke Darul Bayda, Afrika Utara, untuk mencari orang-orang fakir miskin yang susah, maka dia tidak akan menemukan. Begitulah hebatnya masa-masa keemasan Islam. Pada masa-masa sebelum itu, seorang yang memegang kunci Baitul Maqdis, dia langsung menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab pun datang menerima kunci itu. Mengapa mereka begitu takut? Karena Islam memiliki kekuatan. Ketika kalimat Allah dikatakan Allahu Akbar, maka musuh-musuh Allah menjadi takut. Tapi bukan berarti Islam itu agama radikal, agama yang menghalalkan darah orang. Islam adalah sesuai dengan namanya. Islam berasal dari kata salam, penuh dengan kedamaian. Tapi umat Islam mesti memiliki kekuatan, karena kalau tidak, dia akan diinjak-injak, dia tidak lagi dihormati. Lalu di manakah kita saat ini? Apakah kita berada pada masa keemasan Islam? Satu sisi mungkin ya, tapi lihat sisi yang lain. Di tengah umat Islam yang banyak ini, orang begitu mudah melecehkan Islam. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek bajunya. Lalu sahabat bertanya, "Akullakum nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Bal antum katsirun." Jumlah kami banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang, sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang ya Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahn, kata Nabi. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahn itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta kepada dunia dan kamu takut mati. Dan musuh kamu tahu itu. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah.
mengapa lemah, mengapa bodoh, mengapa jahil, mengapa terpecah belah, maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah pada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu